Sekali lagi ketika kita melaksanakan pengajaran firman yang sistematis, di mana targetnya adalah mendasar, jadi dimulai dari doktrin paling dasar, lalu targetnya yang lain menyeluruh, jadi sebisa mungkin segala hal tidak ada yang terlewat, khususnya yang menyangkut prinsip-prinsip dasar kekristenan. Nah, sekali lagi ketika kita melaksanakan pengajaran firman yang sistematis, setia kita lakukan secara berkesinambungan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan memasuki materi-materi yang mungkin selama ini tidak pernah dibahas, mungkin selama ini bukan materi populer untuk dikhotbahkan di gereja-gereja mainstream ya. Jadi ini termasuk kayaknya nggak cocok lah diberikan kepada jemaat umum. Banyak gereja yang masih memiliki pandangan-pandangan seperti itu. Nah, ketika kita melakukan pengajaran firman yang sistematis, karena target kita adalah menyampaikan seluruh kehendak Allah, seluruh maksud Allah, maka kita akan berusaha menyampaikan semua. Maka materi-materi yang secara umum biasanya dilewat, tidak tersentuh, justru kita akan bahas ya. Nah, maka tidak akan terhindarkan kita akan memasuki materi-materi yang selama ini dianggap sudah paten ya. Kalau salah seorang hamba Tuhan yang menghubungi saya lewat WA mengatakan, hati-hati Pak, jangan sampai menyinggung sesuatu yang sudah menjadi dogma. Wah, saya kalau udah dengar kata dogma itu merinding. Merinding dalam pengertian, karena dogma itu sudah nggak boleh diotak-atik ya. Ketika manusia sudah mengatakan bahwa satu ajaran adalah dogma, maka itu sesuatu yang paten ya. Dijamin kebenarannya 100% sehingga tidak ada yang berhak mengotak-atik. Jadi kalau sudah dengar kata dogma, merinding. Takutnya apa? Ketika sesuatu yang didogmakan oleh manusia ternyata tidak sesuai dengan Alkitab, maka pengikut-pengikut dari satu aliran denominasi, organisasi tertentu kekristenan kemudian takut menyentuh materi itu ya. Padahal kita tahu sama tahu karena kita sudah belajar, Alkitab sendiri, Allah sendiri lewat kebenaran firman-Nya memerintahkan kita untuk menguji segala sesuatu dikaitkan dengan nubuatan Yesus, peringatan keras Yesus akan adanya usaha-usaha penyesatan yang maha dahsyat menjelang kedatangannya. Jadi bagaimana kita bisa menyentuh sesuatu yang sudah didogmakan ya. Jadi bagaimana sesuatu yang sudah dipraktekkan sekian lama, sudah menjadi tradisi, sudah diterima menjadi satu kebenaran, bahkan ini yang kita takutkan, sudah dijadikan dogma yang tidak boleh diotak-atik. Akan tetapi ketika Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran lewat satu pengajaran yang sistematis, sehingga akan ada waktunya mau tidak mau kita sampai kepada materi-materi seperti ini yang sensitif, kita akan bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah ya. Kita akan bergantung sepenuhnya kepada otoritas ilahi dalam firman-Nya. Ini yang kita pegang, apapun resiko yang mungkin secara manusia, secara lahiriah akan kita hadapi, akan kita terima. Jadi kita menaruh semua yang lahiriah, yang manusiawi itu ke dalam satu hal yang kita pertaruhkan demi menggali, mendapatkan, lalu menyampaikan kebenaran firman. Saya sering menyinggung tentang istilah evangelikal ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia injili. Saya ingin kita mulai dari sini dulu karena setiap istilah yang saya sampaikan saya ingin jemaat memahami. Ketika kita mengklaim diri kita sebagai kalangan injili, evangelikal, apa sih maksudnya? Jadi sebelum berlanjut kita harus paham ya ketika dikatakan hal seperti ini maksudnya apa? Apa itu evangelikal atau injili? Nah, kalau kita cermati maka yang selama ini kita bahas gerakan dalam kekristenan yaitu Pentakosta Karismatik mengakui mereka sebagai injili ya. Apa itu injili? Evangelikal atau injili? Kita akan lihat saja langsung ayat-ayat yang menyangkut ya apa yang akan kita bahas. Kita buka ayat pertama Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya
pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani ya. Kata Injil yang saya kasih tanda kuning ini ya, Injili, evangelikal, Injil. Jadi apa itu Injil? Satu kekuatan Allah yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Jadi tidak ada hal lain di dunia ini yang mampu memberikan keselamatan, mampu memberikan hidup kekal, mampu memberikan surga kepada manusia selain Injil ya. Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan ya setiap orang yang percaya. Nanti kita akan bahas dalam pengertian Alkitabiah apa itu percaya. Ketika Alkitab mengatakan percaya itu seperti apa? Kalau misalkan kita sudah sepakat pengertian percaya ini, baru kita bahas apakah keselamatan bisa hilang atau tidak. Kalau kita definisikan, kita beri pengertian percaya itu sebagai orang yang mengaku dirinya Kristen, saya setuju bahwa keselamatan bisa hilang ya. Kalau arti kata percaya kita definisikan sebagai orang yang mengaku Kristen, betul, saya setuju. Keselamatan bisa hilang. Tetapi kalau definisi percaya itu adalah orang yang masuk dengan benar ke dalam iman Kristen lewat satu proses yang namanya dilahirkan kembali, Yohanes pasal 3, maka saya katakan keselamatan tidak bisa hilang ya. Jadi saya tidak setuju bagi orang percaya yang definisinya itu, saya tidak setuju kalau dikatakan keselamatan bisa hilang ya. Jadi selalu ketika yang dibahas soal keselamatan bisa hilang, saya ajak dulu, tunggu dulu bro, tunggu dulu om, tunggu dulu tante. Pengertian percayanya seperti apa dulu? Kalau sekedar orang yang memenuhi gereja, mengaku diri mereka Kristen, setuju saya kalau dikatakan keselamatan bisa hilang. Tetapi kalau orang Kristen sungguh-sungguh, orang Kristen sejati, orang Kristen yang menjadi percaya masuk iman Kristen karena Allah yang memilih mereka, lalu memasukkan mereka ke dalam keluarga kerajaan Allah lewat proses yang namanya kelahiran kembali, tidak bisa hilang keselamatan. Ketika kita mengatakan keselamatan bisa hilang, saya ingin orang-orang yang mengatakan itu paham implikasi dari pernyataan itu. Kalau ini menyangkut, pokoknya semua orang percayalah, mau definisi percayanya seperti apa, pokoknya keselamatan bisa hilang. Hati-hati, saya bilang. Karena bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, Alkitab Allah lewat kebenaran firman memberikan jaminan yang jelas dan tegas ya. Pasti sampai ke surga. Saya ingin mengingatkan orang-orang yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang kepada implikasi gawat ya. Akan menjadi satu tuduhan yang berat kepada Allah. Kita sudah belajar ya 2 dosa mendasar, idolatry dan blasfemi ya. Apa itu blasfemi? Kita masih ingat, satu ketidakbenaran diarahkan kepada Allah ya, menghujat, menghina Allah. Nah, kalau kita mengatakan keselamatan itu bisa hilang bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, ketika Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku memilih kamu. Lalu aku mengutus engkau pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap." Ketika Yesus berkata seperti itu, Yesus sedang mengatakan satu kepastian bahwa kalau aku yang memilih, gak mungkin gagal gitu. Nah, ketika kita mengatakan bahwa keselamatan kita bisa hilang, walaupun tidak langsung, secara tersirat, kita sedang menuduh Yesus berbohong loh. Makanya implikasinya berat ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak alkitabiah gitu. Atau ada ayat lagi yang mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Betul ya? Kalau kita baca secara lengkap Roma pasal 8 kalau tidak salah. Maka ketika kita mengatakan keselamatan bisa hilang, kita sedang mengatakan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya secara tidak langsung kita mengatakan firman Tuhan bohong. Jadi
Saya ingin kita menyadari gitu implikasi-implikasi gawat darurat yang menyertai satu pernyataan-pernyataan yang tidak alkitabiah gitu. Nah, saya coba menyelami pemahaman mereka yang mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang. Kita sudah pernah bahas. Salah satu kekhawatiran mereka atau asumsi atau dalil atau argumen mereka adalah ketika keselamatan tidak bisa hilang, maka manusia atau orang Kristen lah katakan, kemudian menjalani hidup seenaknya, betul kan? Ini prinsip sekali selamat untuk selamanya yang salah gitu kan. Kita sudah membedakan itu. Tetapi firman sendiri sudah mengatakan itu tidak mungkin ya. Kalau kita baca, saya buka saja ayatnya untuk satu ayat saja, sebenarnya banyak yang menolak ya pemahaman itu. Sekali selamat untuk selamanya, tetapi dalam kondisi kita enak-enakan hidup dalam dosa ya, ketidakbenaran itu tidak mungkin ya. Nah, kalau kita baca Roma pasal yang ke-6 ya, saya coba bacakan. Walaupun sulit dibaca karena terlalu kecil. Roma pasal 6 saya baca mulai ayat yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Nangkap ya? Roma pasal 6. Nah, kronologinya kan seperti ini. Roma pasal 1 sampai pasal yang ke-5, Paulus menerangkan bahwa tidak ada jalan lain untuk masuk ke dalam keselamatan kekal selain karya salib Kristus, selain korban Kristus. Ya. Itu kasih karunia, itu anugerah, itu diberikan cuma-cuma oleh Allah. Pasal 1 sampai pasal yang ke-5, kitab Roma. Nah, kemudian Paulus ketika mengajarkan hal ini, kita ingat bahwa di setiap tempat di mana Paulus memberitakan mengajar firman, ada sekelompok Yahudi yang menyerang dia ya. Ada sekelompok Yahudi yang selalu menentang dia, mencoba mematahkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, rupanya Paulus diserang. Wah, kalau keselamatan itu cuma-cuma, gratis, diberikan begitu saja oleh Allah, berarti kita enak-enakan saja dalam dosa. Begitu. Sama, jadi kalau sekarang ada doktrin yang mengatakan sekali selamat untuk selamanya, lalu hidup seenaknya, sama pikirannya seperti orang-orang Yahudi yang menyerang Rasul Paulus. Maka memasuki pasal yang ke-6, Paulus menjelaskan seperti tadi. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Jadi nggak ada ceritanya. Kalau orang masuk iman Kristennya benar, Yesus yang memilih, maka dia tidak akan lagi bertekun dalam dosa. Singkat ceritanya seperti itu. Tidak ada lagi di dalam dirinya sikap yang membuat dia hidup di dalam dosa dan menikmati kehidupan di dalam dosa. Seperti itu. Jadi nggak bisa dikatakan sekali selamat untuk selamanya lalu hidup seenaknya. Tetapi yang benar, yang versi Alkitabiah, kalau dikatakan sekali selamat untuk selamanya, tetapi menuju selamat selamanya itu ada proses yang namanya pengudusan. Di mana di situ orang percaya yang sudah dibaharui rohnya, sudah dibaharui hatinya, dia akan melaksanakan, mengikuti, menjalani proses pengudusan ini sampai dia bertemu dengan Yesus dimuliakan. Itu ya, jadi kita bisa membedakan kan mana yang alkitabiah dengan mana yang tidak alkitabiah tentang sekali selamat untuk selamanya. Nah, kalau mereka memegang sekali selamat untuk selamanya tapi enak-enakan hidup di dunia, inilah yang saya katakan di awal, kita harus sepakat dulu definisi percayanya apa. Nah, ini orang Kristen yang Kristennya cuma ngaku gitu, tetapi belum dilahirkan kembali. Dia akan memanfaatkan doktrin sekali selamat untuk selamanya. Sudah
Kan gratis. Berdosa saja nanti dapat lagi gratis. Berdosa saja lagi, nikmati dosa, hidup seenaknya, dapat lagi gratis. Tuh. Sama seperti sekelompok Yahudi yang menyerang Rasul Paulus. Tetapi Paulus tegaskan, enggak. Kamu ngerti enggak dilahirkan kembali itu apa? Kamu ngerti enggak kamu menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, diciptakan oleh Allah? Kamu ngerti enggak? Artinya apa? Kamu telah mati bagi dosa. Gitu. Enggak lagi hidup di dalamnya lalu menikmati. Enggak ada ceritanya. Kenapa? Karena Allah sudah mengubahkan hati kamu. Sudah memperbarui rohmu di dalam batin kamu. Begitu ya. Nah, bagi orang-orang yang sudah diubahkan ini, Efesus pasal 2 katakan apa? Coba ya, kita buka saja ayatnya. Kebetulan kita sedang membahas itu. Jadi saya ingin kita clear sekali lagi, ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak alkitabias, itu implikasinya berat gitu ya untuk iman kita. Nah, kalau kita baca Efesus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-8 ya. Coba saya bacakan. Susah bacanya, kecil. Nggak bawa senjata. Kacamata. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita tinggal di dalamnya. Jadi ini orang yang sudah mengalami proses kelahiran kembali, dia adalah ciptaan baru, diciptakan Allah di dalam Kristus. Kalau kita katakan keselamatan orang yang diciptakan Allah ini bisa hilang, kita implikasinya berat loh ini. Bisa menjadi hujatan bagi Allah. Implikasinya adalah kita sedang mengatakan bahwa Allah nggak becus. Hati-hati loh. Ciptaannya gagal. Ciptaannya di dalam Kristus gagal. Padahal 3 ayat tadi, Efesus 2:8-10 katakan apa? Ciptaan Allah di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Ini gagal gitu, pekerjaan Allah ini gagal kalau kita katakan keselamatan bisa hilang. Kemarin kan ada hamba Tuhan kan di sini tamu itu. Seperti biasa kalau ketemu hamba Tuhan kan saya mempromosikan, memotivasi dia untuk ayo PA gitu, mulai pengajaran firman. Jangan khotbah hari Minggu, khotbah lepas-lepas, ayo mulai sistematik, ada sistematika gitu, ada susun kurikulum gitu kan. Jadi mengejar pemahaman jemaat itu lengkap. Nah, saya katakan seperti itu. Kalau kita mulai menusuk dari teologi proper, katakanlah seperti itu, kita akan mendapati kalau Pak Gembala belajar tentang Allah, mengerti lalu menerima bahwa Allah itu berdaulat penuh, saya katakan seperti itu kemarin, maka doktrin predestinasi itu tidak terhindarkan, Pak. Kalau Bapak menerima dengan iman Allah itu berdaulat penuh. Makanya kita jelaskan dengan realitas berwarna kuning ya dalam lingkaran itu. Realitas ilahi, realitas tertinggi, di mana di situ Allah berdaulat penuh. Siapa yang bisa menghalangi Allah? Siapa yang membatasi Allah? Tidak ada pihak-pihak di luar Allah yang bisa menghalangi, membatasi, menggagalkan Allah. Yang membatasi Allah itu kodrat dirinya sendiri. Jadi kalau Allah dibilang tak terbatas, betul. Tapi dia dibatasi oleh dirinya sendiri. Maksudnya begini, Allah itu tak terbatas, maha kuasa, tetapi dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kekudusannya. Misalkan begitu ya. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kasihnya. Jadi semua perbuatannya kasih, benar, baik, kudus. Dia gak mungkin melakukan yang jahat. Dia gak mungkin berbohong. Dia tidak mungkin tidak setia karena dia setia. Jadi yang membatasi itu dirinya sendiri gitu. Kodrat dirinya sendiri yang kudus itu yang membatasi. Tetapi pihak-pihak di luar dia adalah ciptaan dia. Tidak ada yang sederajat, selevel dengan dia.
Siapa yang bisa menahan dia? Makanya kita belajar tentang aseiti kemarin ya. Bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkannya, yang menjadi kehendaknya, yang menjadi rencananya. Karena dia memiliki segala sumber daya di dalam dirinya untuk menyelesaikan apa yang telah ditetapkan. Termasuk keselamatan. Nangkep ya? Jadi kepada tamu hamba Tuhan kemarin pun saya bilang seperti itu. Saya pengen di wilayah ini ada diskursus tentang teologi, di mana saya pun diperkaya oleh sesama hamba Tuhan yang berani, mau bayar harga belajar, berani mengungkapkan gitu. Jadi hati-hati ketika kita mengatakan satu pernyataan, karena bisa secara tersirat. Jadi walaupun dari mulut kita tidak keluar perkataan yang secara frontal menghina Allah, tapi lewat pernyataan itu secara tidak langsung kita sedang menghina Allah. Jadi itu yang saya sebut menghina atau menghujat Allah secara tersirat, implikasi, sifatnya implikatif. Ketika kita mengatakan sesuatu secara tidak langsung, secara bersamaan kita sedang melakukan hal itu. Bahaya kan? Saya sering katakan ketika kita meninggikan diri, pada saat yang bersamaan kita sedang merendahkan Allah, gitu kan? Nah itu kejadiannya kan berlangsung bersamaan gitu. Jadi kadang manusia nggak sadar ketika saya sedang membanggakan diri, menyombongkan diri, kita tuh sedang merendahkan Allah pada saat yang bersamaan. Itu yang disebut implikatif ya. Tidak langsung terucap atau kelihatan terdengar, tapi implikasinya bahaya. Jadi banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa keselamatan di dalam itu pasti ya. Lalu ketika dikatakan keselamatan bisa hilang, implikasinya berat. Kita semakin banyak diberi tanda-tanda bahwa kedatangan Yesus semakin dekat. Tetapi nyantai aja gitu kehidupan gereja. Kayaknya nggak nyambung deh. Terus buat apa kita banyak seminar eskatologi? Nggak pernah dibahas tentang pertobatan itu penting. Dan banyak orang Kristen termasuk hamba Tuhan tidak tahu fakta bahwa kalau kita cermati khotbah Yesus, lebih banyak Yesus berkhotbah tentang neraka daripada tentang surga. Tahu nggak? Nah khotbah tentang nerakanya Yesus lebih banyak khotbah tentang neraka dari semua penulis Alkitab lain digabung. Masih banyak Yesus yang berbicara tentang neraka. Orang gak ngerti gitu, makanya banyak hal-hal yang seharusnya jadi titik berat dalam pemberitaan firman, dalam khotbah-khotbah pengajaran firman, enggak, justru diabaikan gitu dalam khotbah-khotbah gereja zaman sekarang. Seperti itu. Kenapa Yesus lebih banyak khotbah tentang neraka? Ya karena kasihnya. Hati-hati, jangan sampai kamu termasuk orang yang masuk ke sana. Bahkan salah satu perumpamaan Yesus itu bercerita tentang orang yang masuk neraka lalu menceritakan pengalamannya di neraka. Tahu perumpamaan tentang apa? Orang kaya dan Lazarus. Jadi dalam seluruh Alkitab cuman ada satu cerita dan itu dari Yesus langsung lah cerita itu. Tentang seseorang yang masuk ke dalam neraka lalu menceritakan pengalamannya di dalam neraka. Baca. Ngerinya pengalaman dia. Dahsyatnya siksaan yang dia alami yang dinama di dalam yang namanya neraka. Jadi betapa Yesus sangat tidak ingin ada satu jiwa pun masuk ke neraka gitu. Tapi kan gereja sekarang dengar khotbah tentang neraka dianggapnya menyerang gitu, menyerang pribadi. Apa nggak ada sih khotbah tentang yang lain? Coba kepada Yesus ya dibilang begitu. Sebagian besar khotbahmu tentang neraka, apa nggak ada tema lain yang lebih enak? Tapi kan itu tersirat ketika itu ditujukan kepada kami, hamba Tuhan yang mencoba menyampaikan firman apa adanya. Secara tersirat dia sedang mengarahkan itu kepada Tuhan Yesus. Karena realitas Tuhan Yesus lebih banyak berkhotbah tentang neraka. Karena kasih. Jadi gereja sekarang gak ngerti gitu kalau pendisiplinan itu kasih. Kalau mengatakan bahwa kamu salah itu kasih.
Kalau hukum-hukum Allah itu kasih, nggak ngerti. Makanya muncullah ajaran hyper grace. Anugerah-anugerah, Taurat, nggak boleh dicampur-campur. Makanya kalau kita belajar kembali ke penciptaan, kita akan mengerti bahwa hukum-hukum Allah, tatanan Allah itu bagian dari kasih Allah. Ketika dia menciptakan segala sesuatu, dia tata semuanya dengan hukum-hukumnya supaya tertib, supaya kasih karunia tercurah paripurna lengkap gitu ya. Orang nggak ngerti, makanya dipisah-pisah. Katanya anugerah, grace itu nggak bisa dicampur-campur dengan law, Taurat, hukum. Gimana? Hukum itu bagian dari kasih Allah, nggak ngerti. Karena dia nggak ngerti ketika Yesus tergantung di salib itu apa yang terjadi, dia nggak ngerti. Kasih dan keadilan Allah sedang dinyatakan secara bersamaan, nggak ngerti dia. Jadi yang dilihatnya kasih gitu kan. Padahal kasih itu terwujud ketika keadilan Allah dipuaskan. Hukuman atas dosa adalah maut. Yesus harus mati. Orang nggak ngerti karena biasa ambil yang enaknya saja dari firman Tuhan. Jadi harus ada perombakan radikal ya dalam materi pengajaran. Ya, jadi saya tertarik membahas itu dulu karena nggak main-main loh. Ya, jadi nggak main-main ketika kita berkata keselamatan bisa hilang. Kita sedang menolak kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah. Secara tidak langsung kita sedang mengatakan bahwa Allah bisa gagal. Ya. Oke, ini ya. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kita ketemu kata Injil ya. Oke, ke ayat yang berikutnya dulu, Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ini Yesus setelah kebangkitannya. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang percaya di sini yang akan diselamatkan, yang keselamatannya tidak akan hilang adalah orang yang mengalami kelahiran kembali. Oleh Allah diciptakan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Termasuk golongan yang tidak percaya ini adalah orang-orang yang percaya tapi keselamatannya akan hilang. Itu orang-orang yang ngaku Kristen tapi belum dilahirkan kembali. Masuknya ke situ loh. Kalau dikatakan keselamatan bisa hilang ya. Karena di sini cuma ada dua kelompok saja dengan tegas gitu. Yang percaya dibaptis akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Nah sekarang saya tanya, pakai logika sederhana saja ya, cuma ada dua kelompok. Kalau dikatakan keselamatan bisa hilang, keselamatan hilang kan berarti dihukum kan? Jadinya dihukum kan? Masuk ke kelompok yang mana? Yang kedua kan, yang tidak percaya kan? Akhirnya percaya palsu. Coba kita sih diajarkan biasa pikiran kita dimatikan, lalu diindoktrinasi. Indoktrinasi itu dicekokin satu ajaran tanpa boleh dikritisi. Terima, itu indoktrinasi. Alkitab tidak mengajarkan indoktrinasi loh. Paulus saja tiap masuk ke satu kota yang dia datangin ketika dia menginjili, dia legomai. Kan? Asal kata dialog. Ini loh. Jadi kalau dikatakan keselamatan bisa hilang dari dua kelompok ini, maka dia masuk ke sini. Kalau keselamatan hilang kan berarti dihukum. Kalau dihukum masuk kelompoknya tidak percaya. Nanggep ya? Jadi kalau evangelical injili itu ini loh doktrinnya tegas. Maka kalau kita berbicara evangelical atau injili itu adalah kelompok Kristen yang berpegang teguh kepada doktrin Alkitabiah bahwa keselamatan bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang percaya, tidak bisa hilang. Itu Injil. Nah sekarang banyak makanya kita harus mengerti
pengertian atau definisi Injil ini supaya ketika kita mengklaim diri kita evangelikal, masuk kelompok evangelikal Injili, doktrinnya benar nggak Injili? Karena doktrin Injili itu ini loh. Cuma ada dua kelompok, percaya selamat pasti, tidak percaya dihukum pasti. Nah kalau ada orang yang selamat tapi bisa hilang keselamatannya, masuk kelompok mana? Ini pasti dihukum. Artinya dia pernah mengaku percaya tetapi sebenarnya dia tidak percaya. Itu kan yang dikatakan Yohanes dalam suratnya. Memang dulu dia termasuk kelompok kita, tetapi dia tidak sungguh-sungguh masuk kelompok, masuk di antara kita. Sebab kalau dia benar-benar sungguh-sungguh masuk bagian kita, kelompok kita, niscaya dia tidak akan nangkep ya. Jadi emang ada kelompok yang murtad, tapi itu bukan orang percaya. Kalau orang yang ngaku Kristen ya itu yang bisa hilang keselamatannya. Karena memang dia dari awal belum selamat, dalam arti belum mengalami yang namanya kelahiran kembali. Jadi ini ya. Nah, dari dua ayat ini kita ketemu kata Injil. Injil itu dalam bahasa Yunaninya dipakai kata euangelion. Jadi ini cara bacanya. Jadi kalau selama ini saya berikan penulisannya dalam bahasa Yunani, sekarang saya sertakan cara membacanya. Jadi kita belajar bersama-sama lah. Kan saya juga bukan ahli bahasa Yunani, tapi saya juga belajar. Kenapa takut belajar? Sementara yang berdiri di depan mengajar pun masih belajar. Jadi ini cara bacanya. Euangelion. Euangelion. Tulisannya seperti ini. Jadi Injil itu dalam bahasa Yunani ini ya. Euangelion gitu kan. Artinya apa Euangelion? Good message, kabar baik atau kabar keselamatan. Kabar baik, message itu ya. Nah kita sudah nangkap kalau evangelikal itu mirip-mirip euangelion gitu kan. Jadi transliterasi atau perubahan dari kata Yunani menjadi kata Inggris evangelikal. Kita lihat ya, dari dua ini kita sudah menangkap bahwa evangelikal atau Injil ini memang berasal dari kata Injil. Dan Injil itu menyangkut suatu doktrin Alkitabiah. Bukan sekedar menyatakan satu kelompok yang berbeda dengan kelompok lain. Bukan sekedar itu, tetapi ada kaitannya dengan sesuatu yang lebih penting, yaitu doktrin Alkitabiah. Oke, lanjut lagi. Kita masih berbicara tentang evangelikal ya. Ayat yang lain. Jadi kalau kita berbicara amanat agung, kalau kita baca ayat yang sebelumnya, yang mundur sebentar ya. Saya lupa satu hal. Nih. Kalau kita berbicara amanat agung, ini ya. Kalau versinya Markus itu Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk." Amanat agung Yesus. Menurut catatan Markus ya. Nah, baru kita masuk ke versinya Lukas yang mencatat tentang amanat agung Yesus ini, tentang penginjilan. Injil itu apa sih gitu kan? Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, kepada murid-murid, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini amanat agung Yesus versi Lukas. Kalau tadi versi Markus apa? Pergi beritakan Injil kepada semua makhluk. Versinya Lukas apa? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi kalau versinya Markus beritakan Injil. Apa itu berita Injil? Nah, berita Injil mendapatkan definisi yang benar di versinya Lukas. Apa itu Injil? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Gereja sekarang mendefinisikan Injil sekehendak hati mereka. Dari awal yang namanya berita Injil adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Itu Injil. Sekarang Injil menjadi berita
makmuran. Sekarang Injil menjadi berita peningkatan taraf hidup. Sekarang Injil menjadi berita kejar hal-hal duniawi yang kita inginkan. Dan kalau kamu ingin kuasa untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan? Sikia raba. Berdoa seperti itu. Ini loh yang diajarkan gereja-gereja akhir zaman. Jadi Injil diselewengkan pengertiannya, praktek pemberitaan Injil diselewengkan pelaksanaannya, kuasa yang menyertai. Di sini kan dijanjikan seperti itu. Untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini, kamu saksinya, lalu apa? Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, apa yang dijanjikan Rohku. Jadi segala sesuatu terkait Injil diselewengkan oleh gereja di zaman, tapi mereka mengklaim dirinya evangelikal. Nangkep ya kenapa kita harus ngerti definisi evangelikal atau Injil ini. Jadi udah dalam segala segi kekristenan kita diobrak-abrik ya. Injil adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Jangan didefinisikan lain. Penyampaian firman ini nggak seimbang, bukan saja nggak seimbang, tapi menyeleweng dari pesan Injil. Karena Injil adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kalau masalah kita kaya di sini, terobosan ekonomi dan sebagainya, itu talenta yang Tuhan percayakan sebagai Tuhan kepada hamba untuk dipakai bagi kerajaan Allah. Atau versinya Matius pasal 6 apa? Kejar dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ini yang tambahan gitu. Tapi ketika seseorang berkhotbah katakanlah 15 menit, 30 menit, melulu itu yang disampaikan, saya katakan ini menyimpang dari berita Injil. Sedangkan perintah Allah dalam amanat agung apa? Beritakan Injil kepada semua makhluk. Apa itu Injil? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kalau kita balik lagi aja ke ayat hafalan sejak sekolah minggu kan, Yohanes 3:16, karena begitu besar Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, mati disalib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa sih nggak bisa menerima saja gitu bahwa visi orang Kristen hidup adalah kekekalan yang dikejar, bukan di sini gitu loh. Nangkep ya. Jadi khotbah-khotbah teologi kemakmuran itu loh, khotbah-khotbah yang semua diarahkan ke hal duniawi, terobosan ekonomi. Seperti itu ya. Tapi hal rohani sama sekali nggak disinggung. Seperti itu ya. Nah, jadi Injil dan ketika Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah saksi. Saksi ini dalam bahasa Yunani dipakai kata martus, witness. Dari kata martus inilah muncul kata martir. Tahu kan apa arti kata martir? Bersaksi, menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu resikonya bisa mati loh. Nah dari kata ini juga muncul yang namanya marturia. Salah satu tugas pokok dari gereja adalah marturia. Kan saya sudah beri. Ada koinonia, ada diakonia, ada marturia. Nah marturia ini bersaksi ini. Jadi idealnya setiap gereja memiliki fungsi pelayanan marturia ini. Mengirim orang untuk memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ya. Oke. Nah, kata martir mengandung pengertian di dalamnya siap mati demi memberitakan kabar baik atau kabar keselamatan. Contohnya dalam Alkitab, Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Mati. Martir pertama yang tercatat dalam Alkitab katanya, Stefanus. Ini loh. Jadi kan kalau kita cermati kesaksian gereja, jemaat di gereja zaman sekarang, pernah enggak dalam ibadah gereja kita orang ke depan bersaksi katanya, lalu yang disampaikan adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa atau sesuatu perubahan secara rohani. Pernah nggak dengar? Kita mau bilang nggak pernah, nggak tega ya, tetapi sangat jarang.
Semua yang tampil ke depan bersaksi tentang apa? Lahiriah, berkat-berkat jasmani, pertolongan Tuhan, kesembuhan lah, ditolong sama pekerjaan lah, usaha lah, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita curiga nggak kenapa tradisi gereja tentang kesaksian jemaat berputar-putar di hal-hal duniawi? Harusnya kita sudah mulai curiga loh, jangan-jangan pesan yang disampaikan gereja selama ini bukan cuma puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, karena memang itu loh pesannya. Bukan tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa. Hal surga menjadi hal yang, hidup kekal itu hal yang sekunder. Nah, orang yang sudah dilahirkan kembali gak akan begitu. Kita sudah belajar banyak. Rohnya sudah diperbaharui, diberikan hati yang baru di dalam dirinya. Ya, ini Stefanus, salah satu khotbah paling luar biasa yang pernah disampaikan dalam sejarah kekristenan. Di hadapan Sanhedrin loh. Yang sama yang telah menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus Kristus. Tahu nggak resiko yang dihadapi Stefanus ketika memberitakan Injil? Tahu, nggak takut dia. Mati dirajam. Kan inti dari khotbah Stefanus di hadapan Sanhedrin itu apa? Yesus itu Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama, kitab nabi-nabi. Dan kamu telah membunuhnya. Itu saja inti dari khotbah Stefanus. Marah mereka, mati dia. Jadi kita lebih suka menyampaikan pesan yang tidak ada resiko. Jangankan mati, takut kehilangan jemaat, takut membahayakan pelayanan saya. Jangan mati dulu, terlalu jauh. Sehingga bukan berita pertobatan dan pengampunan dosa yang kita kabarkan. Jadi ketika kita mencermati kesaksian jemaat, mau bilang 100% sekali lagi nggak tega, tapi jarang banget kita mendengar kesaksian jemaat yang berkata, suami saya berubah. Karena saya ngikutin pesan Alkitab, walaupun suami imannya masih salah, tapi saya menyelamatkan dia dengan hidup saleh di hadapan Tuhan. Tetap tunduk. Dan saya sekarang menyelamatkan suami saya. Jarang loh kita mendapat. Atau saya dulu istri yang tidak mau tunduk kepada suami. Suami kerja, saya kejar karir. Saya mau tunjukkan bahwa saya sama hebatnya dengan dia. Tapi lewat satu pemberitaan firman, lewat jamahan Roh Kudus, saya berubah. Pernah gak dengar kesaksian jemaat seperti itu? Tapi masih mengklaim kami itu kaum injili, evangelikal. Nah sekarang kita tahu, kan? Jangan sembarangan kamu ngaku-ngaku injili. Pesannya teologi kemakmuran melulu, misalkan begitu. Karena kita sudah tahu bahwa Injil itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ya, seperti itu. Nah, jadi kita sudah lihat amanat agung Kristus dua versi ya, dilihat dari sudut pandang dua penulis Injil. Dari Markus, katakan pergi beritakan Injil ke segala makhluk. Versinya Lukas apa? Versinya Lukas, Injil adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Nah sekarang amanat agung yang sama, yang kata Markus beritakan Injil ke segala makhluk, yang kata Lukas Injil adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Nah sekarang versinya Matius ya. Sebenarnya kalau kita bicara amanat agung Yesus kan ini yang lebih populer ya, versinya Matius. Kita sudah bahas ini berkali-kali, tapi nggak apa-apa kan kalau belajar Alkitab seperti itu. Matius 28 ayat 18 mulai. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini loh versinya. Jadi berita Injil, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu package-nya, packingnya, kemasannya atau paket keseluruhannya apa isinya? Pengajaran
firman. Yang lewat itu orang-orang dijadikan murid Kristus ya. Jadi pergilah beritakan Injil kepada semua makhluk. Lalu sampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Dalam versinya Matius, jadikan semua bangsamu muridku. Lewat apa? Ajarlah mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Seperti itu ya. Jadi jadikan semua bangsa muridku, kata murid di sini. Kalau kita buka Alkitab versi King James, teach all nations ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalimatnya jadikan semua bangsa muridku, versinya King James teach all nations. Sedangkan versinya NASB make disciples of all the nations. Jadi muridku ini adalah teach, bisa diartikan teach, pengajar, juga bisa diartikan murid ya disciples. Seperti itu. Nah, kata murid atau di sini diterjemahkan teach, di sini diterjemahkan disciples ini berasal dari kata Yunani Matetewo. Saya juga sedang belajar. Matetewo ya. Jadi ini dalam bahasa Yunaninya. Artinya to become pupil, menjadi seorang murid, to disciple, memuridkan, atau enroll as scholar, mendaftar sebagai sarjana. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus memerintahkan dalam amanat agungnya ajarlah, pengajaran seperti apa? Jadi kalau Yesus memerintahkan ajarlah, itu pengajaran yang seperti apa ya? Kan kalau saya bilang sistematis selalu orang bilang terlalu teknikal, terlalu rumit. Kayaknya tidak bisa dilaksanakan gitu. Kemarin pun waktu saya ngobrol dengan hamba Tuhan yang datang kemarin, ketika saya bicara pengajaran yang sistematis itu raut mukanya langsung keberatan gitu, langsung kayaknya nggak mungkin dilakukan dalam kondisi gereja sekarang gitu. Dan dalil-dalil, alasan-alasan yang disampaikan sama yang selama ini saya dengar gitu kan. Intinya sih kondisi jemaatnya nggak mungkin lah diadakan pengajaran firman yang pengajaran gitu, yang sistematis itu nggak mungkin. Ya di situ mengandung ketakutan resiko jemaat pada akhirnya nanti akan pergi gitu. Jadi berdalih begini begitu intinya nggak gitu. Makanya kan saya selalu bilang seperti ini. Kan kalau kita berbicara kekristenan itu kan taat. Artinya apa yang dikatakan firman lakukan saja. Saya bilang begini. Kalau Pak Gembala merasa tidak mampu, saya juga dulu sama mau memulai merasa tidak mampu. Terus kalau lihat kondisi jemaat, saya juga tahu realitasnya seperti itu. Ketika kita melakukan pengajaran firman yang serius, sistematis itu serius, saya pakai kata serius lah. Itu kemungkinan jemaat nggak suka. Lebih banyak yang nggak sukanya daripada yang seneng. Saya tahu gitu. Tetapi kan kekristenan taat, apalagi kita hamba Tuhan. Kan tujuan Allah hanya bisa dicapai dengan caranya Allah. Kecuali kita nggak ngerti itu juga. Kan banyak hamba Tuhan nggak ngerti. Makanya cari cara-cara sendiri gitu. Inovasi memang kreatif gitu. Bikin cara ini, bikin cara itu. Tapi sekali lagi, seinovatif apapun, sekreatif apapun, sehebat apapun menurut manusia, caranya manusia, maksud Allah, rencana Allah hanya bisa dicapai dengan caranya Allah. Jadi kita taat saja, nggak ada pilihan lain gitu. Jadi laksanakan saja. Kalau kemudian terjadi resiko sebagian jemaat pergi karena nggak mau, kenapa nggak relakan saja pergi? Karena toh kalau dia bukan orang Kristen beneran, emang jalan menuju dia menjadi Kristen beneran seperti apa? Enggak dengan cara kita ngikutin kemauan dia, nggak bisa. Nah sekarang visi pelayanan kita apa? Visi pelayanan kita apa? Tanggung jawabnya besar loh. Tanggung jawab gembala itu berat loh. Jadi kalau kita berbicara pengajaran firman yang seperti apa, lalu saya selalu katakan sistematis. Tanggapannya kebanyakan seperti itu ya. Seolah-olah apa yang saya bicarakan itu sesuatu yang diawang-awang ya.
Tidak mungkin dilaksanakan di gereja lokal gitu dengan kondisi jemaat seperti itu. Tapi kan dari alasan-alasan yang dikemukakan pada akhirnya mengerucut ke satu hal gitu, bahwa terlalu banyak hal-hal pertimbangan hal-hal lahiriah yang memberatkan sehingga ini tidak mungkin dilaksanakan. Jadi nah terus kalau alasannya karena takut jemaat tidak suka, kan memang pelayanan gereja bukan ngikutin sukanya jemaat. Pemimpin rohani itu bebannya berat, tanggung jawabnya berat karena harus menuntun jemaat ke dalam satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan gereja itu loh. Jadi kalau makanya kan daripada sudah punya jemaat banyak susah melaksanakan ini, mendingan dari awal gitu kan. Seperti itu. Kita istilahnya tegas menegakkan kebenaran dari awal. Karena kalau sudah kepentingan seperti itu membelenggu, susah kita melakukan. Akhirnya jeratan itu ketika kita menghindar melakukan kebenaran firman, kita menghindar taat karena pertimbangan-pertimbangan lahiriah, khususnya ngikutin maunya jemaat, itu akan menjadi jeratannya semakin lama semakin kuat gitu. Justru dengan tidak melakukan karena takut, karena jemaatnya nggak suka, justru menjerumuskan jemaat ke dalam kondisi kekristenan yang semakin parah. Nah ketika kekristenan semakin parah, dia akan dipakai oleh iblis untuk menjerat lebih hebat lagi gitu gembala dan pelayanan yang ada di gereja itu. Sehingga pergerakannya kita sudah bisa pastikan semakin menjauh. Makanya harus ada tindakan yang berani dari pemimpin rohani untuk menegakkan kebenaran. Kan, untuk menyampaikan Injil apa adanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Memang tidak disukai, berita pertobatan itu sangat tidak populer gitu seperti itu. Jadi saya katakan kepada hamba Tuhan ini, lah terus kalau ngikutin maunya jemaat, berarti bukan gereja namanya, tapi grup sosial. Ya, sejak awal saya datang ke Cilengsi kan ini yang saya teriak-teriakan. Gereja itu bukan grup sosial loh. Tempat orang-orang berkumpul, lalu pemimpin klub ini ngikutin maunya orang-orang itu. Nah, bagaimana dengan kebenaran? Dan ketika kita melaksanakan klub sosial tapi pakai nama gereja, bawa-bawa salib, bawa-bawa Kristus, apa kata Yesus? Matius pasal 24. Banyak orang memakai namaku. Tujuannya menyesatkan. Jadi implikasinya, konsekuensinya sekarang itu berat ya. Dan orang nggak pernah mencoba merenungkan ini gitu kan. Ketika saya dulu bicara agak keras di Cilengsi ini, kalau tidak sesuai dengan kebenaran, apapun itu robohkan mulai dari nol, tapi sesuai dengan kebenaran. Banyak orang tersinggung kan ketika saya berkata seperti itu. Tapi nggak ada cara lain, itulah yang namanya pertobatan. Nah, kalau nggak bertobat, dosa ini dibiarkan, maka ikatannya semakin kuat, susah lepas. Dan kita melihat praktek-praktek seperti itu. Makanya ketika kita mencoba mengkritisi doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan Alkitab, sebenarnya kita mengajak kepada satu usaha untuk masuk ke dalam pertobatan. Oke, uji dulu. Kan? Pastikan bahwa apa yang saya sampaikan benar kalau ada ketidaksetujuan, tetapi ujung-ujungnya yang sebenarnya kita ingin capai adalah membawa kita semua masuk ke dalam kehidupan bergereja yang sesuai dengan kebenaran. Jadi ini loh yang selama ini kita alami selama ini kan itu banyak ketidaksesuaian dengan Alkitab, tapi kita diam saja karena kita nggak belajar Alkitab, tidak tahu yang benar seperti apa. Kalaupun tahu yang benar, kita terlanjur nyaman ada di situ, nggak ada gitu. Nah kan orang-orang seperti ini kalau kita mau lihat definisi orang percaya menurut firman, perlu dipertanyakan loh kekristenannya, kepercayaan. Bisa jadi ini termasuk kelompok orang-orang percaya yang keselamatannya bisa hilang, karena memang mereka sebenarnya belum dapat keselamatan itu. Karena kalau orang yang sudah diberikan roh yang baru, hati yang baru, nggak mungkin diam saja melihat ketidakbenaran berlangsung. Paling tidak kalau memang dia sudah tidak bisa memperbaiki kondisi di situ, dia akan pindah cari gereja yang lain. Nah, kenapa ini menjadi salah?
ketika yang dikejar adalah kebenaran firman. Pindah gereja gitu loh. Jadi kita nggak menghasut orang supaya pindah gereja, tapi masalahnya surga neraka bukan main-main. Ya. Nah, sekali lagi ke hal pengajaran. Jadi ketika di sini dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dalam konteks Injil ya. Pertobatan dan pengampunan dosa. Lalu pengajaran yang seperti ini apa gitu yang harus dilaksanakan? Nah, ini mulai dikasih petunjuk dari kita menggali makna dari kata murid ini ya. Matewo ini ya. Nah, salah satu arti yang dituliskan di Kamus Strong dari kata murid ini adalah enroll a scholar, ya, mendaftar sebagai sarjana. Nah, kalau kita berbicara sarjana kan bukan murid sembarangan. Betul ya? Bukan murid yang cuma sekedar mampir lalu hilang. Atau bukan murid yang ketika pengen datang, ketika nggak pengen datang, nggak datang. Bukan kan? Kalau kita berbicara tentang sarjana itu seseorang yang mengikuti pendidikan, pengajaran dalam jangka waktu panjang secara berkesinambungan untuk mencapai satu target tertentu. Lulus di wisuda, begitu kan? Nah, dari kata murid ini kita sudah mendapat petunjuk itu bahwa yang dimaksud Yesus dengan ajarlah di sini bukan sekedar menyampaikan firman selewat-selewat, bukan sekedar menyampaikan firman yang setiap minggu temanya berubah-berubah sehingga bikin jemaat tidak terbangun pengetahuan firmannya, tetapi seperti seorang sarjana mendaftar masuk mau kuliah. Kalau di zaman sekarang mungkin S1 saja 4,5 tahun katakanlah seperti itu. Tapi kalau S1, S2, S3 ditambahkan berapa tahun? Artinya ada jangka waktu yang harus dia tempuh di mana dia melaksanakan pengajaran itu, belajar itu dengan berkesinambungan, disiplin, tekun, setia, ada target yang ingin dicapai di akhir. Itu yang dimaksud dengan Yesus ajar ini. Bukan selewat-selewat, sepintas-sepintas, sepotong-sepotong, bukan ya. Nah, nanti ini ditegaskan ketika kita melihat arti dari ajarlah ini ya. Nah, ajarnya di sini pakai kata didasko. Ya, saya sudah terangkan panjang lebar ya. Didasko ini adalah bentuk prolong dari dao. Dao itu belajar, tapi kalau sudah menjadi didasko ini menjadi bentuk prolong. Apa bentuk prolong itu? Bentuk yang pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu panjang itu ya. Bentuk prolong itu. Jadi didasko ini, ajarlah ini selaras dengan pengertian murid di sini gitu. Nah, ada satu yang menarik pengertian dari didasko ini saya mau bagikan. Dalam bukunya The Vocabulary of the Greek New Testament karangan J.H. Moulton dan G. Milligan, kedua orang ini mengarang daftar vokabulari atau kosakata bahasa Yunani di Perjanjian Baru ya, dia daftar semua lalu dia pelajari. Nah, salah satu cara mencari makna setiap kata Yunani dalam Perjanjian Baru adalah mencari kata-kata itu dalam naskah-naskah di luar, lalu dilihat ketika kata itu dipakai itu maksudnya apa, seperti itu ya. Jadi untuk memastikan maksud dari penulis Perjanjian Baru itu memakai kata itu apa, cari. Nah, untuk kata didasko ini, ajarlah ini didasko, si J.H. Moulton dan G. Milligan ini mencari, membuka-buka naskah-naskah yang sejaman ya, ditulis pada masa yang sama dengan tulisan Perjanjian Baru dia dapati. Lalu dia dapati didasko ini memiliki pengertian seperti ini ya, dalam satu naskah yang mereka dapatkan. Didasko ini memiliki pengertian where a mother congratulates her son on having finished his education and being now in a position to earn his livelihood as a teacher. Apa artinya? Didasko ini menggambarkan seorang ibu memberikan selamat kepada anak laki-lakinya karena sudah menyelesaikan masa pendidikannya, dan karena sudah menyelesaikan masa pendidikannya, dia sekarang dalam posisi siap mencari nafkah sebagai seorang guru. Itu didasko. Ya.
Maka dari pengertian ini yang mereka dapat di naskah-naskah yang ditulis sejaman dengan perjanjian baru, kita mendapatkan bahwa ketika Yesus memakai kata memerintahkan ajarlah, lalu di situ ditulis pakai kata didasko, memang memiliki pengertian satu pengajaran firman yang sistematis. Seorang sampai di wisuda berhasil menyelesaikan masa pendidikannya dan sekarang berhak menjadi guru sebagai mata pencaharian cari nafkah itu karena dia sudah menjalani satu masa pendidikan yang panjang, sistematis, berkesinambungan, kan? Dianggap lulus, mencapai target, itu kan artinya gitu di Dasko ini. Sehingga ini selaras dengan pengertian murid di sini ya, yang mendaftar sebagai sarjana. Artinya sekali lagi, ketika Yesus memberikan perintah dalam amanat agungnya ajarlah, Yesus mengamanatkan pengajaran firman yang sistematis, gitu kan? Apa itu sistematis? Jangka panjang, berkesinambungan, lalu ada sistematika, ada kurikulum, ada perencanaan, ada target yang ingin dicapai seperti kita satu materi ingin mencapai satu pemahaman tentang firman seperti ini, gitu. Lalu kita targetkan tahun 2021 ini apa yang ingin saya ajarkan, pengetahuan firman apa yang ingin saya supaya jemaat dapatkan selama 1 tahun. Seperti itu gitu. Ini yang dimaksud dengan ajarlah di sini. Jadi memang dibedakan dua ya. Kalau kita pelajari ayat-ayat dalam perjanjian baru, gereja mula-mula, selalu dibedakan yang namanya preaching dan teaching, kan, berkhotbah, menginjili, dan pengajaran. Jadi banyak ayat-ayat yang membedakan keduanya. Apa itu preaching? Preaching itu penginjilan, mendeklarasikan, memproklamasikan berita Injil satu kali. Misalkan kita dengan maksud penginjilan masuk ke satu desa tertentu, kumpulin orang, lalu kita sampaikan di sana berita Injil. Manusia berdosa, terancam neraka. Kalau mau masuk surga, selamat, memperoleh hidup yang kekal, satu-satunya jalan Tuhan Yesus. Jadi sekali datang, kita berkhotbah, menyampaikan Injil, itu preaching. Nah kalau teaching lain lagi, sistematika tadi dipakai gitu. Preaching, teaching, preaching, teaching. Ini dibedakan. Contohnya ya kita baca beberapa ayat. Jadi kalau kita berbicara evangelikal, ini dilaksanakan gitu. Ada penginjilan, preach, ada pengajaran, teach. Dalam
misi menjadikan semua bangsa muridku. Contoh ya, Matius 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Kata mengajar pakai kata didasko, artinya teaching, mengajar, dan kata memberitakan dipakai kata keruso yang artinya proclaim, publish, sekali gitu kan. Jadi kalau penginjilan seperti itu gitu. Tapi yang diberitakan adalah pesan pertobatan dan pengampunan dosa. Itu yang namanya penginjilan. Ayat yang lain, Kisah 5 ayat 42. Jadi ini dilaksanakan oleh Yesus, dilaksanakan juga oleh para rasul muridnya Yesus. Kisah 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran di Dasko ya, pengajaran. Mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Ini di sini dipakai kata euangelizo ya. Di sini pakai kata keruso, di sini pakai euangelizo. Ini preaching, berkhotbah, proklamasi Injil satu kali. Itu datang ke sini menginjili, beritakan tentang Yesus, karya salib. Datang di sini satu kali gitu. Nah, orang yang bertobat lewat berita Injil ini, preaching ini masuk ke dalam gereja, lalu dilaksanakan teaching, pengajaran seperti itu. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ada yang memberitakan, preaching, ada mengajari. Didake ini masih dari kata dasar sama dengan didasko. Jadi dalam pengajaran ini apa? Nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran. Itu yang terjadi dalam pengajaran. Tetapi dalam berita ini, penginjilan, ya sudah. Pokoknya itu targetnya. Roh Kudus menginsapkan dia akan dosa, lalu dia merasa butuh akan juru selamat, lalu dia datang kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu. Kan? Tapi setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, nyatakan yang salah, tegur, nasihati, ini lewat pengajaran. Kembali lagi ke 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang terjadi di dalam gereja lewat pengajaran firman yang sistematis. Kenapa harus sistematis? Karena kalau nggak sistematis, kebenarannya nggak pernah didapat loh oleh jemaat. Loncat-loncat terus khotbahnya. Yang kemarin dikhotbahkan lu nggak nyambung gitu, belum lengkap. Jadi kebenaran nggak pernah ditangkap, maka jemaat nggak pernah tahu yang salah. Kan tujuannya itu kita sudah belajar. Tahu yang benar supaya tahu yang salah, supaya bertobat. Makanya masih melakukan yang salah, nggak sadar-sadar gitu. Padahal sudah puluhan tahun dikhotbahi tiap minggu. Karena dia nggak pernah ngerti yang benar itu seperti apa. Nggak ada pengajaran, cuma dikhotbahi. Bedakan ya. Jadi bisa membedakan antara khotbah dan pengajaran firman yang sistematis. 1 Timotius 4 ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Kalau 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi inilah yang disebut penginjilan kan. Ada yang satu kali beritakan dengan target Roh Kudus menginsapkan dia akan dosa, lalu dia merasa perlu juru selamat, datang kepada Yesus. Tapi berlanjut dengan pengajaran supaya mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Apa yang dilakukan? Menyatakan apa yang salah, tegur dan nasihat dengan segala kesabaran. Itu jadi ketika Yesus berkata, beritakan Injil kepada semua makhluk, ini loh satu paket dilaksanakan. Nah sekarang yang terjadi apa? Ini loh evangelical, injili. Ngerti nggak Injil apa? Nggak ngerti. Sekarang yang disebut penginjil sekali datang, maksa datang kan ke gereja-gereja, bertamu tiba-tiba, saya penginjil. Udah itu khotbahnya aneh-aneh gitu. Bukan lewat khotbahnya itu supaya Roh Kudus berkarya, menginsapkan orang-orang akan keberdosaan mereka. Oh iya saya berdosa. Oh iya saya dalam ancaman masuk neraka. Oh iya kalau begitu saya butuh juru selamat. Oh iya salah satu-satunya yang bisa menyelamatkan cuma Yesus. Itu loh target yang ingin dicapai ketika kita menginjili ya. One time proclamation tentang Yesus. Ini contoh-contoh ayat yang saya sampaikan bahwa preaching and teaching itu memang satu paket dalam penginjilan, bahwa
Ketika kita berbicara amanat agung Kristus, penginjilan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan pengajaran firman. Karena yang ingin dikejar adalah kesempurnaan di dalam Kristus. Dan ini pasti jadi bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali ya. Proses ini pasti jalan. Seperti itu. Nah, udah. Jadi kita sekarang ngerti ya. Malam ini kita belajar tentang evangelical. Jadi kalau nanti saya sebut-sebut dalam materi lain evangelical atau Injil itu maksudnya ini. Jadi asal muasal kata atau etimologi, kata gospel itu, Injil itu kan berasal dari Evangelion tadi ya. Evangelion itu kan artinya good news. Nah, good news ini dalam bahasa Inggris kuno disebut gospel. Good news ini. Gospel, akhirnya jadi gospel. Gospel itu apa artinya? Ya ini good news. Dari God, good, dari spell, news. Gitu. Kalau belajar bahasa Inggris kuno ya. Shakespeare itu kan nulis pakai bahasa Inggris purbakala, bukan bahasa Inggris modern yang kita gunakan sekarang. Lebih tahu yang belajar. Jadi asal kata gospel itu seperti ini. Lalu asal kata evangelical, ya kan, sama dari asal katanya evangelion tadi, Injil. Jadi angelos, angelikos, ke bahasa Inggris jadi evangel, lalu jadi evangelical. Ini terjadi katanya pada pertengahan abad ke-16. Nah, kalau kita definisikan dari semua yang kita uraikan tadi, jadi apa itu evangelical? Kaum Injili atau evangelical percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, sehingga menganggap serius Alkitab. Istilah Injili berasal dari kata Yunani euangelion yang berarti kabar baik atau Injil. Tadi kita sudah terangkan. Jadi iman Injili, iman evangelikal berfokus kepada kabar baik tentang keselamatan yang dibawa kepada orang-orang berdosa oleh Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil, preaching, dan pengajaran Alkitab, teaching. Ini satu paket. Jadi kalau kita berbicara saya evangelical, saya Injili, ini dilakukan nggak? Gitu kan? Saya evangelical, saya ngirim penginjil. Lalu yang diberitakan oleh penginjil ini apa? Khotbahnya isinya apa? Ngerti nggak dia penginjil itu apa? Gitu kan? Lalu gereja-gereja, gembala-gembala melaksanakan pengajaran, ngerti nggak ketika Yesus memerintahkan ajarlah, itu pengajaran seperti apa yang diamanatkan ya, seperti itu. Nah, kalau dalam dunia teologi, evangelical atau kaum Injili ini adalah historic evangelicalism ya. Jadi gerakan Injili historis yang sudah berlangsung sejak zaman para rasul, itu yang memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu Injili. Berbicara tentang doktrinnya. Doktrinnya masih murni. Maka kalau kita berbicara evangelical atau historic evangelicalism ini, kita berbicara tentang ortodoksi, kita berbicara tentang Reformation Theology, kita berbicara tentang Classic Theology, kita berbicara tentang Biblical Theology. Ini tuh satu grup pengajaran firman yang murni, menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi ya. Istilah lain, ungkapan lain apa? Objective Historic Theology Perceived Rationally. Teologi historis yang objektif dipahami secara rasional. Jadi otak dipakai bukan dimatikan ya. Dengan dasar-dasar pemahaman, misalkan in the beginning God, ya pada mulanya Allah sebagai pusat. Semua bermula dari Alkitab ya. Jadi apapun, aspek apapun kehidupan manusia, hal apapun yang ada dalam alam semesta, kita cari jawabannya berdasarkan Alkitab. Pikiran saya, ide saya, pengalaman saya, perasaan saya tidak menjadi penentu kebenaran. Ya. Kebenaran hanya bisa ditentukan melalui studi seksama, studi yang teliti terhadap firman Allah di dalam Alkitab. Itu evangelical gitu. Jadi nggak sembarang mengaku diri evangelical. Ini dilaksanakan nggak gitu. Nah sekarang aku evangelical, misalkan seperti Pantekosta Karismatik.
Tetapi seperti yang sudah kita pelajari, mistisisme semua berdasarkan perasaan, semua berdasarkan pengalaman. Ketemu Yesus, maka ini kebenaran. Yesus sendiri yang bilang kepada saya, ada saksi? Enggak, saya yang bertemu Yesusnya dalam mimpi. Objektif ini nih, ada dasarnya Alkitab gitu. Jadi kita ngaku sekarang evangelikal, tapi ngaco kemana-mana gitu kan, mistisismenya. Kebenaran itu jangan pakai perasaan, pastikan. Objektif truth, kebenaran yang objektif. Jangan dirasa-rasa kebenaran. Nah, perasaan benar, jangan, pastikan dengan cara studi yang seksama terhadap firman yang ada di dalam Alkitab. Jadi, nah ini bisa studi seksama ini supaya dapat kebenaran, caranya bagaimana? Tidak ada cara lain selain pengajaran yang sistematis. Taat saja lakukan. Walaupun memandang jemaat banyak lansia, lakukan saja. Kita nggak ngerti Allah bekerja bagaimana terhadap orang-orang yang sudah lansia ini. Kita tahu secara manusia mereka katakanlah nggak bisa serius-serius belajar gitu kan. Taat saja, lakukan saja gitu. Berani nggak? Kan tantangannya itu. Berani nggak? Lalu orang bilang, iya si Dani berani begitu karena dia nggak punya jemaat. Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan saya, jemaatnya sudah banyak? Kayak saya laksanakan itu. Kan berdoa. Kalau kita mulai dengan ketaatan, kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, lalu kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya mau lakukan ini. Saya tahu resiko yang akan terjadi. Saya bisa kehilangan banyak jemaat. Katakanlah seperti itu ya. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan kasih hikmat bagaimana saya melakukan pengajaran yang sistematis, tapi jemaat nggak pada lari. Bagaimana? Kalau kehendak Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, melaksanakan pengajaran yang sistematis, tapi saya mendapatkan cara supaya ini bisa dilaksanakan, tapi tidak sampai jemaat-jemaat yang tidak suka dan yang serius-serius sampai lari. Tapi kan pada akhirnya semua orang akan sampai kepada satu keputusan, mau jadi Kristen benar apa enggak gitu. Nah kalau Kristen benar digambarkan di dalam Alkitab sebagai orang-orang yang mengasihi firman, antusias terhadap pengajaran firman. Nah kalau masih banyak orang-orang di antara jemaat kita yang tidak seperti itu, lalu mau sampai kapan kita mengalah kepada mereka dan mereka tidak akan pernah diubahkan menjadi orang Kristen benar. Kan pertaruhannya surga neraka. Akhirnya pada kita dihadapkan pada satu titik di mana kita harus ambil keputusan ya. Dan saya itu sedih loh kalau lihat hamba Tuhan atau jemaat ketika dihadapkan kepada keputusan itu lalu akhirnya kalah. Mengambil keputusan yang intinya tidak mau menanggung resiko kehilangan yang lahiriah ya. Sedih sebenarnya karena jujur kalau itu yang terjadi itu menunjukkan bahwa dia bukan Kristen sungguh-sungguh. Bahwa dia Kristen yang memang bisa kehilangan keselamatannya karena belum mengalami kelahiran kembali ya.